Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puja dan puji kita serahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sampai Jumat kali ini berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan salat Jumat. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat roh junjungan kita, yakninya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bahwa dalam surat yang kita bacakan tadi, ayat yang ketiga berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan manusia itu pada sebaik-baik kejadian. Dari segi apapun, manusia itu lebih baik daripada makhluk yang lainnya. Manusia lebih baik daripada malaikat. Manusia lebih baik daripada makhluk binatang yang lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekalipun begitu, jangan kita berbesar hati. Walaupun kita lebih baik daripada makhluk yang lainnya, kalau kita tidak pandai menjaga kebaikan yang diberikan oleh Allah, maka kita khawatir kita lebih buruk dan lebih rendah daripada makhluk Allah yang lainnya. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bahwa di dalam tubuh manusia itu ada 4 permata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahida fi jismi bani Adam yaziluha arba'atu asya, amma jawahiduhu wal aqlu wad dinu wal haya'u wal amal salihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. 4 permata tersebut adalah akal, agama, sifat malu, dan amal soleh. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, akal itu menjadi pemimpin dalam tubuh manusia yang memahami mana yang hak dan mana yang batil, mana yang patut dan mana yang tidak patut, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Itu adalah fungsinya akal. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, permata yang kedua yang ada dalam tubuh manusia adalah yang dikaruniakan oleh Allah kepada manusia adalah agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik,
layak, hal-hal yang pantas. Agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan syahwat, bagaimana mengendalikan nafsu. Akal sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang lurus. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu adalah sifat malu. Al-haya minal iman. Malu adalah sebahagian daripada iman. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Malu itu ada dua, yaitu malu hayaun nafsiyun dan hayaun imaniyun. Hayaun nafsiyun itu adalah rasa malu yang diberikan oleh Allah pada setiap manusia. Seperti dia malu memperlihatkan auratnya contohnya. Itu malu yang nafsiyun. Kalau malu yang imaniyun itu adalah ayyamna al-mu'minu min fi'lil ma'asi khaufan min Allah. Ketika orang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena takut kepada Allah, itu adalah malu yang sebenar-benarnya. Malu kita sebagai orang muslim untuk melaksanakan perbuatan maksiat kepada Allah. Malu kita sebagai orang mukmin untuk meninggalkan perintah Allah, mengerjakan larangannya. Itu adalah malu yang hakiki. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Permata yang keempat yang ada dalam tubuh manusia adalah amal soleh. Amal soleh adalah perbuatan yang baik dan baik menurut kaidah agama. Amal soleh adalah buah dari kemampuan kita memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap dalam kehidupan. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi 4 permata yang ada dalam tubuh kita harus kita jaga. Jangan sampai permata yang ada dalam diri kita hilang begitu saja. Karena Nabi sudah mengatakan 4 permata tersebut adalah akal, agama, sifat malu dan sifat saleh akan hilang oleh sebab 4 sifat lagi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Arba'atu jawahira fi jismi bani Adam yuzaluha arba'atu asya. Amma jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalus salih. Itu sifat permata yang diberikan oleh Allah akan dihancurkan oleh yang pertama, fal ghadabu yuzilul aqla wal jasadu yuzilul dina wat tama'u yuzilul haya wal qiyatu yuzilul amal as-salih. Marah dapat menghilangkan akal. Jadi akal yang pertama yang diberikan oleh Allah sebagai permata akan dihilangkan oleh sifat marah yang ada dalam diri kita. Oleh sebab karena itu, kendalikan amarah yang ada. Kendalikan amarah yang diberikan oleh Allah. Kalau amarah tidak bisa kita kendalikan, maka permata yang diberikan oleh Allah akan hilang disebabkan sifat pemarah yang kita miliki. Sifat iri dan dengki dapat menghilangkan agama. Agama adalah permata yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dia akan hilang dengan timbulnya sifat iri, sifat dengki, sifat hasud. Itu akan menghancurkan agama yang selama ini kita anut. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dan tamak dapat menghilangkan sifat malu.
Malu itu adalah permata yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita menyimpan sifat tamak, maka malu yang ada di dalam diri kita akan hilang. Jadi biasakan kita selalu malu dan jangan sampai kita bersifat tamak. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dan yang terakhir, sifat ghibah menggunjingkan orang akan dapat menghilangkan amal saleh. Amal saleh itu adalah permata yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau seandainya kita sering atau kita suka melaksanakan ghibah bergunjing, maka amal saleh itu akan hilang dalam diri kita. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab karena itu, peliharalah apa yang baik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah berikan akal kepada kita, kita pelihara. Allah berikan agama kepada kita, kita pelihara. Allah berikan sifat malu kepada kita, kita pelihara. Allah berikan amal saleh kepada kita, kita pelihara. Jangan sampai semua pemberian Allah itu pergi lenyap begitu saja dengan perbuatan-perbuatan kita sendiri. Yang mana kita sudah bersusah payah untuk meraih amalan saleh itu, untuk mengamalkan agama yang benar, untuk menerapkan sifat malu, untuk mempergunakan akal yang diberikan oleh Allah. Kita sudah susah payah, tetapi hilang begitu saja dengan perbuatan dan tingkah laku kita. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Mari selalu kita kembangkan bagaimana sifat malu ini bisa kita terapkan dalam kehidupan. Malu kepada manusia, malu kepada Allah. Kita malu kepada Allah, kita tidak mau untuk mengerjakan larangan yang dilarang oleh Allah. Kita tidak mau mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Harus malu kita kepada Allah. Allah yang memberikan kita segala-galanya. Allah yang menghidupkan kita. Allah yang menciptakan kita dari tidak ada kepada ada. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Padahal kita sewaktu lahir tidak membawa sesuatu apapun. Diberikan rezeki oleh Allah, diberikan usia oleh Allah, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah. Tetapi kita tidak malu kepada Allah dengan memperbuat larangan Allah. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Bahwa kalau kita mengkaji sifat malu, seolah-olah sudah terkikis di tengah-tengah masyarakat kita. Baik itu malu kepada manusia, walaupun malu kepada Allah, sudah mulai habis di tengah-tengah masyarakat kita. Cobalah kita lihat dengan kasat mata kita. Tidak malunya orang berbuat maksiat di tengah keramaian. Tidak malunya orang mengumbar auratnya di tengah keramaian. Tidak ada rasa malu kita kepada orang tua kita, kepada mama kita, kepada guru kita. Tidak ada rasa malu lagi bagi kita untuk melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau malu sudah hilang dari tubuh manusia, maka rusaklah imannya, maka berkuranglah imannya. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab karena itu, marilah kita sama-sama untuk selalu memelihara kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita, memelihara kesucian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita lahir dulu dari rahim ibu kita tidak membawa sesuatu apapun, termasuk tidak membawa dosa sedikit pun. Kita berharap sewaktu kita kembali kepada Allah, kita juga tidak membawa dosa sedikit pun. Dengan cara bertobat dengan Allah kepada Allah, dengan cara meminta maaf kepada makhluknya. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Amin. Amin ya mujibas syahidin. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum